Kamu pasti udah nggak asing lagi dengar kata Bitcoin kan? Mungkin beberapa dari kamu udah nyimpen Bitcoin, atau mungkin lagi mikir, gimana caranya beli Bitcoin karena semua orang lagi ngomongin ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu buru-buru beli atau ikutan hype, kamu harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya Bitcoin itu? Sekarang ini, banyak banget orang yang tiba-tiba jadi FOMO, alias takut ketinggalan. Mereka lihat harga Bitcoin yang lagi naik gila-gilaan dan mikir, wah kalau kamu nggak beli sekarang, bisa-bisa gue nyesel. Tapi sebelum kamu kejebak dalam hype dan ikut-ikutan beli tanpa ngerti, gue di sini bakal jelasin semua hal tentang Bitcoin dengan cara yang gampang banget kamu ngerti. Lalu apa itu Bitcoin? Intinya adalah uang digital. Bedanya, ini bukan uang yang kamu bisa pegang fisiknya, kayak uang kertas atau koin. Bitcoin itu cuma ada di dunia maya dan semuanya tercatat di sebuah sistem yang disebut blockchain. Nah, blockchain ini adalah sebuah buku besar yang mencatat semua transaksi Bitcoin di seluruh dunia. Bayangin aja, kalau kamu beli barang pakai Bitcoin, transaksi itu bakal tercatat di dalam blockchain ini. Dan yang keren, blockchain ini gak dikendalikan oleh satu pihak, kayak bank atau pemerintah. Semua orang yang punya Bitcoin bisa ikut ngecek dan memastikan transaksi yang terjadi valid. Ini yang bikin Bitcoin berbeda dari uang konvensional. Bitcoin pertama kali diciptakan pada tahun 2008 oleh seseorang atau kekampung yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Kenapa harus dibuat? Gini, di dunia konvensional, uang itu bisa dicetak sesuka hati oleh bank atau pemerintah. Nah, Bitcoin hadir buat ngasih solusi. Bitcoin punya jumlah yang terbatas, cuma ada 21 juta Bitcoin di seluruh dunia, jadi gak bisa dicetak sembarangan. Ini yang bikin Bitcoin jadi lebih langka. Jadi, apa nih hubungan antara Bitcoin sama kripto? Bitcoin itu adalah jenis pertama dari cryptocurrency yang ada di dunia. Bisa dibilang, Bitcoin adalah pionir dari semua cryptocurrency yang ada sekarang. Jadi, Bitcoin itu adalah salah satu contoh dari kripto yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat dan memverifikasi setiap transaksi yang terjadi di jaringan Bitcoin. Blockchain ini ibarat buku besar digital yang disebar ke seluruh dunia, dan setiap transaksi yang dilakukan langsung tercatat di sana. Keamanan dan transparansi yang ditawarkan oleh Bitcoin ini yang bikin dia berbeda dari uang tradisional. Jadi, hubungan antara kripto dan Bitcoin itu sangat erat. Semua cryptocurrency, termasuk Bitcoin, adalah bagian dari dunia kripto yang menggunakan sistem yang sama, enkripsi dan blockchain, untuk memastikan keamanan dan kemudahan transaksi digital. Bitcoin adalah contoh nyata dari apa yang bisa terjadi ketika teknologi blockchain dan kripto digunakan secara maksimal. Dalam dunia yang makin terhubung ini, Bitcoin dan kripto lainnya membuka banyak peluang baru untuk transaksi, investasi, bahkan sistem keuangan global. Lalu gimana sih Bitcoin itu bekerja? Pertama-tama, Bitcoin itu berfungsi dengan menggunakan blockchain yang tadi udah sempat gue sebutin. Jadi, bayangin blockchain itu kayak sebuah buku besar digital yang mencatat semua transaksi Bitcoin. Setiap kali kamu kirim atau terima Bitcoin, transaksi itu bakal dicatat di dalam buku besar ini dan nggak bisa diubah lagi setelah tercatat. Nah, hal ini yang bikin Bitcoin aman dan transparan karena semua orang di jaringan bisa lihat riwayat transaksi tersebut, tapi nggak bisa ngubahnya. Kalau blockchain itu nggak cuma ada di satu komputer aja kamu, tapi dia tersebar di seluruh dunia. Ada ribuan komputer yang terhubung dalam jaringan Bitcoin, dan setiap komputer itu punya salinan buku besar tadi. Jadi, nggak ada satu pihak pun yang bisa kontrol atau ngubah data transaksi. Ini yang disebut desentralisasi. Semua orang di jaringan yang terhubung dengan Bitcoin bisa jadi bagian dari sistem ini. Nggak ada otoritas tunggal yang ngatur. Keren kan?
Sekarang, kamu pasti penasaran, lalu siapa yang ngecek transaksi Bitcoin itu valid atau enggak? Nah, disinilah peran orang-orang yang disebut penambang atau miners. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan komputer canggih buat memverifikasi transaksi. Caranya, mereka harus memecahkan teka-teki matematika super sulit yang disebut proof of work. Jadi, penambang itu kompetisi untuk memecahkan teka-teki ini, dan siapa yang berhasil duluan, dia yang bisa nambahin transaksi baru ke blockchain. Sebagai hadiahnya, penambang bakal dapat Bitcoin baru. Kamu pasti penasaran kan? Kenapa sih Bitcoin bisa jadi sepopuler ini? Kalau dulu, banyak orang yang mikir, ini cuma tren sementara. Tapi sekarang, Bitcoin udah jadi pembicaraan di seluruh dunia. Jadi, apa yang bikin Bitcoin bisa jadi begitu menarik? Pertama, decentralized. Bitcoin itu nggak dikontrol sama siapapun. Nggak ada pemerintah, nggak ada bank. Semua orang bisa punya Bitcoin dan transaksi dengan bebas, tanpa ada yang mengatur. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan untuk punya kontrol penuh atas uang mereka sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang campur tangan. Kedua, potensi keuntungan. Nggak bisa dipungkiri, harga Bitcoin yang naik gila-gilaan dalam beberapa tahun terakhir bikin banyak orang tertarik. Bayangin aja, dulu Bitcoin cuma dihargain beberapa dolar, sekarang bisa tembus ratusan ribu dolar per unit. Banyak orang yang beli Bitcoin karena berharap harga akan terus naik. Ini bikin Bitcoin jadi semacam aset investasi yang menjanjikan. Ketiga, Bitcoin dianggap sebagai alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi. Banyak orang yang khawatir dengan inflasi dan kebijakan moneter pemerintah yang bisa aja mencetak uang sebanyak-banyaknya. Bitcoin punya jumlah yang terbatas, cuma ada 21 juta unit. Jadi banyak orang yang anggap Bitcoin sebagai pelindung nilai yang lebih stabil dari mata uang konvensional. Dan terakhir, media sosial dan pemberitaan. Bitcoin banyak dibicarakan di berita dan di media sosial yang makin bikin orang penasaran. Berita-berita tentang orang yang jadi kaya mendadak karena Bitcoin atau sebaliknya, orang yang bangkrut karena harga Bitcoin yang jatuh, itu semua nambahin daya tarik Bitcoin. Jadi, nggak heran kalau Bitcoin bisa jadi begitu populer. Karena selain menawarkan kebebasan dan transparansi, Bitcoin juga memberi peluang buat orang yang pengen jadi bagian dari revolusi digital ini. Oke, ngomongin soal Bitcoin, pasti banyak yang mikir, seberapa aman sih Bitcoin ini? Gak jarang orang ragu buat nyimpen Bitcoin mereka karena takut kehilangan atau kena hack. Tapi tenang, Bitcoin sebenarnya cukup aman asal kamu ngerti cara jaga keamanannya. Pertama-tama, Bitcoin itu dibangun dengan kriptografi yang super kuat. Setiap transaksi yang kamu lakuin itu dilindungi dengan teknologi enkripsi yang bikin susah banget buat orang yang gak berhak mengaksesnya. Jadi, selama kamu gak ngasih kunci privat kamu ke sembarang orang, transaksi kamu relatif aman. Kunci privat itu penting banget karena kalau kamu kehilangan kunci ini, ya udah, Bitcoin kamu hilang, gak ada yang bisa bantu. Selain itu, transaksi Bitcoin itu terdesentralisasi. Artinya, gak ada satu pihak pun yang bisa kontrol atau ngubah transaksi setelah dicatat di blockchain. Begitu transaksi kamu tercatat, itu udah gak bisa diubah lagi. Jadi gak ada yang seenaknya ngubah catatan transaksi kamu. Tapi yang perlu kamu waspadai adalah penipuan. Meskipun Bitcoin aman, ada banyak scammer di luar sana yang coba nipu orang yang nggak paham. Misalnya, ada yang menawarkan investasi Bitcoin palsu atau platform yang ngaku-ngaku sebagai exchange terpercaya, padahal cuma cari kesempatan buat ambil Bitcoin kamu. So, pastikan kamu cuma transaksi di tempat yang terpercaya dan selalu hati-hati. Untuk keamanan ekstra, banyak orang pakai cold storage atau dompet offline. Jadi, Bitcoin kamu nggak terhubung ke internet dan jauh dari potensi hack. Tapi ya, kamu juga harus jaga dompet ini dengan baik, karena kalau kamu hilang, ya udah nggak bisa kembali. Jadi, intinya, Bitcoin itu aman banget asal kamu jaga kunci pribadi kamu dan hati-hati dengan penipuan. Semua kembali ke kamu, seberapa serius kamu ngejaga keamanan Bitcoin kamu. Sekarang kan kita juga sudah ada dompet digital seperti Dana, OVO, dan lain-lain. Lalu apa sih bedanya Bitcoin sama mata uang yang biasa kita pakai sehari-hari? Pertama, kontrol.
Uang tradisional seperti rupiah atau dolar dikontrol dan dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Mereka bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan ekonomi. Tapi Bitcoin beda. Jumlah Bitcoin itu terbatas, cuma ada 21 juta unit di seluruh dunia. Jadi nggak ada yang bisa nambahin Bitcoin secara sembarangan. Ini yang bikin Bitcoin jadi lebih langka dan bisa jadi pelindung nilai yang bagus, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Kedua, desentralisasi. Kalau uang biasa ada di tangan pemerintah atau bank yang ngatur semuanya, Bitcoin nggak gitu. Bitcoin itu terdesentralisasi, artinya nggak ada satupun pihak yang mengatur. Semua orang di jaringan Bitcoin yang bisa kamu sebut sebagai penambang atau node ikut berperan dalam menjaga sistem tetap berjalan dengan lancar. Kamu nggak butuh bank untuk melakukan transaksi. Kamu bisa kirim Bitcoin ke siapa aja di seluruh dunia langsung, tanpa perantara. Ketiga, transaksi global. Bitcoin memungkinkan kamu kirim uang kemana aja di dunia tanpa harus lewat bank. Semua transaksi Bitcoin tercatat secara langsung di blockchain, yang artinya kamu bisa transfer Bitcoin kapan aja tanpa harus nunggu jam kerja bank atau bayar biaya administrasi yang tinggi. Yang terakhir, keamanan. Sistem kriptografi yang digunakan Bitcoin bikin transaksi jadi lebih aman dan hampir nggak bisa dibohongi. Selama kamu jaga kunci private kamu, Bitcoin kamu bakal aman. Jadi, Bitcoin nggak cuma mata uang digital, tapi juga sebuah sistem yang menawarkan kebebasan, keamanan, dan kontrol penuh atas uang kamu. Setelah kamu tahu semua itu tentang Bitcoin, banyak orang bertanya-tanya, gimana orang bisa kaya lewat Bitcoin? Sebenarnya, jawabannya cukup sederhana. Mereka tahu kapan waktu yang tepat dan bagaimana memanfaatkan peluang yang ada. Bitcoin, meskipun sangat fluktuatif, menawarkan kesempatan untuk meraih keuntungan besar kalau kamu tahu caranya. Bayangin, dulu harga Bitcoin cuma beberapa dolar, bahkan beberapa sen. Orang-orang yang membeli Bitcoin saat itu mungkin gak kebayang kalau harga satu Bitcoin bisa menyentuh ratusan ribu dolar beberapa tahun kemudian. Mereka membeli Bitcoin dengan harga yang sangat rendah dan ketika harganya meroket, mereka langsung mendapatkan keuntungan besar. Ini adalah salah satu cara yang paling jelas bagaimana Bitcoin bisa membuat orang kaya, yaitu dengan membeli di harga yang rendah dan menjualnya ketika harga sudah tinggi. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Ada juga yang berhasil dengan cara lain, seperti penambangan Bitcoin. Ini bukanlah cara yang mudah, karena sekarang butuh peralatan canggih dan biaya operasional yang gak sedikit. Namun, di masa lalu, siapa saja yang menambang Bitcoin dengan perangkat biasa bisa mendapatkan Bitcoin baru yang diberikan sebagai hadiah. Mereka ini yang menjadi pionir dalam dunia Bitcoin dan banyak di antara mereka yang sekarang jadi miliarder karena memanfaatkan momen tersebut. Ada juga orang-orang yang menganggap Bitcoin sebagai pelindung nilai atau store of value. Mereka membeli Bitcoin bukan untuk dijual dalam waktu dekat, tapi untuk menyimpannya, berharap bahwa nilainya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Di dunia yang penuh ketidakpastian ekonomi, Bitcoin memberikan kebebasan dari inflasi dan krisis mata uang. Orang-orang ini membeli Bitcoin untuk menjaga kekayaan mereka tetap aman, dan jika berhasil, mereka bisa melihat nilai Bitcoin mereka naik pesat seiring berjalannya waktu. Juga, ada yang berfokus pada cara mendapatkan keuntungan pasif lewat Bitcoin. Beberapa platform sekarang menawarkan bunga atau reward bagi orang yang menahan Bitcoin mereka dalam sistem yang disebut staking. Dengan cara ini, meskipun Bitcoin mereka tidak terjual, mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan pasif dari Bitcoin yang mereka miliki. Namun, seperti semua investasi, ada risiko besar yang datang dengan potensi keuntungan yang besar. Tidak semua orang berhasil. Banyak yang membeli Bitcoin pada puncak harga, berharap harganya akan terus naik, tapi pada akhirnya harga Bitcoin malah turun. Jadi, meskipun banyak orang yang kaya berkat Bitcoin, ada juga yang kehilangan banyak uang. Itulah kenapa penting untuk tidak hanya ikut-ikutan tren dan benar-benar memahami apa yang kamu lakukan sebelum terjun ke dalamnya.